warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan Kerajaan Tulang Bawang dan Kota Kapur. Selamat menyaksikan. Berdirinya Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Lampung. Kerajaan ini berlokasi di sekitar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Tidak banyak catatan sejarah yang memberikan keterangan mengenai kerajaan ini. 2. Raja dan kepemimpinan Kerajaan Tulang Bawang. Raja pertama dari Kerajaan Tulang Bawang bernama Mulono yang kemudian memiliki keturunan Reka Ansakti, Ratu Pasegi, Poeng Naga Bersaing, Cacet Bucit, Mina Se Belakuang. Pada abad ke-9 Masehi, kerajaan ini dipimpin Runjung atau yang lebih dikenal dengan Mina Tabu Guai. Runjung atau Mina Tabu Guai punya 3 putra, Tuan Rio Mangkubumi, Pagare Dewa, Tuan Rio Tengah atau Menggala, dan Tuan Rio Sana atau Panaragan. Pemerintahan Kerajaan Tulang Bawang dijalankan sesuai dengan adat marga atau buai. Komuna dipimpin anggota keluarga ketua disebut Punyimbang. Punyimbang memegang status sosial tertinggi di kelompoknya. Setelah punahnya Kerajaan Tulang Bawang di Lampung, tidak dikenal adanya pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Tetapi yang berkembang ialah sistem pemerintahan demokrasi. Kerajaan ini mempunyai beberapa arti ketika diunsur dari nama. Pertama, sifat kerajaan sama dengan bawang yang tidak bertulang. Menyusul lapisan bawang yang sampai habis, tidak mendapatkan tulang bawang. Kejayaan Kerajaan Tulang Bawang. Masa kejayaan Kerajaan Tulang Bawang diraya bersama dengan masa munculnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi adalah menggalang berupa lada hitam. Menggala menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan komoditi sejenis yang didapat VOC dari Bandar Banten. Kejayaan Kerajaan Tulang Bawang. Tulang Bawang pernah mengalami kejayaan pada abad ke-7 Masehi. Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan pusat Kerajaan Tulang Bawang. Tetapi ahli sejarah Dr. J.W. Naarding memperkirakan pusat kerajaan ini terletak di Huluwai Tulang Bawang atau antara Menggala dan Pagar Dewa, kurang lebih dalam radius 20 km di pusat kota Menggala. 4. Runtuhnya Kerajaan Tulang Bawang. 1. Pada sekitar tahun 1920-an, Kerajaan Tulang Bawang mulai mengalami kemunduran dikarenakan perkembangan teknologi pada transportasi, yaitu kereta api yang membuka jalur lintasan antara Tanjung Karang sampai Palembang, sehingga menyebabkan transportasi sungai mulai beralih ke darat. 2. Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang menyebutkan bahwa pada saat itu Kerajaan Sriwijaya atau Celiveoci melakukan ekspedisi yang bertujuan untuk menaklukkan daerah-daerah lain, terutama 2 pulau yang berada di bagian barat Indonesia. 5. Peninggalan Kerajaan Tulang Bawang. Legenda kota. Masyarakat Tulang Bawang percaya bahwa wilayah tempat mereka tinggal merupakan bandar dagang yang ramai. Tempat tersebut dulunya banyak disinggahi oleh pedagang dari berbagai tempat, seperti dari Banten, Gujarat, dan Cina. Legenda tersebut dilatar belakangi oleh adanya kisah kapal Cina dan pulau daging. Diceritakan dahulu ada armada kapal Cina yang berniat memonopoli perdagangan di daerah Rantau Tijang, atau yang kini disebut dengan Menggala. Masjid Kibang. Sisa-sisa pengaruh agama Islam di tanah Menggala terlihat dari adanya sebuah masjid yang disebut Masjid Kibang. Konon masjid ini merupakan masjid tertua di Lampung. 3. Bekas rumah Pangeran Pangsawakesakerta. Sisa-sisa Kerajaan Tulang Bawang ini berupa rumah tinggal salah satu bangsawan keturunan Raja Tulang Bawang. Rumah ini adalah rumah bekas kediaman Pangeran Warga Negara keempat. Ia adalah bangsawan Tulang Bawang yang lahir pada tahun 1927. Pangeran Warga Negara adalah salah satu dari bangsawan terpandang yang ada di Tulang Bawang. 5. Kampung Bugis. 4. Kampung Bugis. Tak seberapa jauh dari lokasi bekas kediaman Pangeran Warga Negara, tepatnya 1 km dari arah utara, terdapat sebuah kampung kuno yang ada sejak lama. Kampung Bugis begitu itu disebut. 1. Berdirinya Kerajaan Kota Kapur. Pusat kekuasaan ini meninggalkan temuan-temuan arkeologi berupa sisa-sisa sebuah bangunan candi Hindu atau Waisnawa terbuat dari batu bersama dengan arca-arca batu. Di antaranya 2 buah arca Wisnu dengan gaya seperti arca-arca Wisnu yang ditemukan di Lembah Mekin, Semenanjung Malaka, dan Cibuaya, Jawa Barat yang berasal dari masa sekitar abad ke-5 dan ke-7 Masehi. Kerajaan Kota Kapur. 2. Raja dan kepemimpinannya. Dalam sejarah Kerajaan Kota Kapur belum ditemukan literatur yang menyebutkan siapa saja raja yang telah memimpin sejak awal berdirinya hingga masa keruntuhannya.
Oleh karena itu, kini Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sedang berupaya melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut. Puncak kejayaan Kerajaan Kota Kapur. Apabila diamati dari letak geografis, Kerajaan Kota Kapur pernah sampai pada masa kejayaan. Hal tersebut didukung dengan berita dari Tiongkok yang dibawa oleh seseorang yang bernama Fei Hsin di tahun 1436 Masehi. Dalam berita tersebut dikabarkan bahwa secara umum tanah yang ada di wilayah Pulau Bangka merupakan tanah yang subur, bahkan bisa menghasilkan jumlah produksi lebih tinggi. Beberapa produksi yang dihasilkan diantaranya yaitu arak yang dibuat menggunakan getah aren serta produksi garam. Selain itu ada pula lada sebagai salah satu hasil bumi terbesar di wilayah ini. 4. Runtuhnya Kerajaan Kota Kapur. Runtuhnya Kerajaan Kota Kapur disebabkan oleh banyaknya kapal asing yang melakukan perompakan. Hal ini terjadi karena wilayah Kota Kapur merupakan jalur dari perdagangan internasional yang cukup ramai. Bukan hanya itu, posisi yang ada yakni Selat Bangka yang menjadi gerbang strategis jika ingin pergi ke wilayah Palembang dengan melewati Sungai Musi yang menjadi pusat kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. 5. Peninggalan Kerajaan Kota Kapur. 1. Dermaga. Hasil analisis yang dilakukan oleh Karbon C14 memberikan hasil bahwa tiang kayu yang ada di dermaga tersebut sudah berusia sekitar 480 Masehi hingga 620 Masehi. Sedangkan untuk tali ijuk yang digunakan di dermaga sudah mencapai tahun 259 hingga 590 Masehi. 2. Papan perahu kuno ditemukan oleh tim arkeolog pada tanggal 25 September 2007 yang berada di wilayah Sungai Kupang dan sisi barat sungai. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just